Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para dewan guru Yayasan Islam Ar-Ruhama beserta wali santri dan anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita sehat dan kita sempat sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah, di antaranya adalah tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, untuk saling mengingatkan dalam masalah kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan dapat menambahkan beberapa kenikmatan untuk kita semuanya. Lebih-lebih kita juga harus mensyukuri bahwa doa-doa kita selama bulan Sya'ban dan Ramadan insya Allah sebentar lagi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu besok insya Allah kita mulai memasuki bulan Ramadan dan kita perlu bergembira menyambutnya karena doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi bahwa kita memasuki bulan yang penuh keberkahan, bulan agung, bulan pengampunan, bulan ketakwaan, bulan berkah dan sebagainya. Maka adalah kita syukuri kedatangan bulan Ramadan ini dengan mengoptimalkan semua kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menjaga keabsahan puasa kita dengan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Kemudian kita isi dengan memperbanyak tilawatul Quran, istighfar, kemudian kita bersedekah sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, teladan kita dalam menjalani kehidupan yang penuh ujian ini, agar kita bisa mempersembahkan amal yang terbaik. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, kita bersyukur. Ketika kita mendapatkan musibah, kita bersabar. Demikianlah yang dicontohkan Rasulullah SAW untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mendoakan beliau, mendoakan salawat dan salam untuk beliau, sehingga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, bulan di mana pahala dilipat gandakan di sana. Maka kita harus mengisinya dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kesenangan dan penuh kelapangan, sehingga kita betul-betul mendapatkan apa yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita melaksanakan dengan penuh keyakinan gitu ya. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan beberapa keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama, kita akan mendapatkan ketakwaan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Sebagaimana yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi, bahwa target dari puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa memiliki ciri yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Minimal 3, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi, kemudian wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu beriman kepada yang gaib,
betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, kepada surga dan neraka. Semuanya harus kita yakini dengan betul-betul penuh keyakinan. Kemudian ciri yang kedua adalah yuqimunas shalah, menegakkan nilai-nilai salat ya. Bahwa kita diwajibkan untuk sholat sehari 5 waktu dengan bacaan dan gerakan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan intinya adalah dengan sholat itu kita memperkuat hablum minallah kita, memperkuat ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul kuat dalam hablum minallah, dan ini adalah menjadi syarat untuk kita mendapatkan kemuliaan dan terhindar dari kemiskinan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimudz dzillatu aina ma thaqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa duribat alaihimul maskanah al-ayat. Bahwa mereka akan ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali dengan hablum minallah dan hablum minan nas, dan mereka akan ditimpa kemiskinan, begitu ya. Insya Allah Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana kita mengisi Ramadan ini dengan betul-betul menguatkan ikatan keimanan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga memanggil kaum mukminin dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu ya. Maka kita juga harus tata keimanan kita harus hilangkan keraguan-keraguan terhadap Allah Subhanahu wa taala, termasuk keraguan dalam Allah mengabulkan doa-doa kita. Makanya iman harus diperkuat. Kemudian sholat pun harus menjadi perhatian yang utama kita, begitu ya. Karena itu menjadi salah satu ciri orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, peduli kepada sesama manusia, sesama muslim terutama, begitu, terhadap apa yang Allah berikan rezeki kepada kita, begitu ya. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu sangat dermawan ketika bulan Ramadan. Bahkan kedermawanannya seperti angin yang terus mengalir tanpa minta balasannya, begitu ya. Nah, ini juga sesungguhnya menjadi teladan bagi kita. Jika keimanan kita kuat, kemudian kita hablum minallahnya juga kuat, kemudian hablum minannasnya dengan kuat, dengan kita bersedekah, maka Allah jamin kita tidak akan hina, tidak akan miskin. Hadirin sekalian rahimakumullah, santri-santri sekalian yang saya cintai, para guru yang kami hormati, sesungguhnya harus kita upayakan semaksimal mungkin untuk mencapai ketakwaan itu dengan 3 ciri tadi, begitu ya, agar kita bisa menjalani kehidupan ini dan Allah akan memberikan banyak kemuliaan dan kemudahan bagi orang yang bertakwa. Makanya Al-Quran pun menyebutkan sebagai modal yang terbaik, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan itu. Dan ini kita akan dapatkan selama bulan Ramadan ini. Kemudian selain kita mendapatkan ketakwaan, insya Allah semua yang kita rancang dan kita rencanakan di dalam Yayasan Islam Ar-Rahmah ini adalah dalam bingkai ketakwaan itu sendiri ya. Misalnya yayasan mempunyai slogan ilmiah, Qur'aniyah, dan akhlakul karimah. Ini sungguhnya juga sesuai dengan bingkai ketakwaan itu ya, ilmiah ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 83 tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu berarti ada ilmu yang juga perlu kita cari, bagaimana kaum sebelum kaum Nabi Muhammad ini diwajibkan berpuasa. Sehingga dengan kita mengetahui mereka juga mendapatkan kewajiban berpuasa, dan kita pun mendapatkan kewajiban yang sama, maka insya Allah akan mengurangi beban kita dan menambah keyakinan kita bahwa kita akan mampu melaksanakan puasa sebagaimana mereka juga mampu melaksanakannya, gitu. Dan kemudian la'allakum tattaqun ya. Maka tadi dengan kita berpuasa, insya Allah kita mendapatkan ilmu kita. Dan di Yayasan Ar-Rahmah juga menjadikan ilmiah menjadi target utamanya sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada, baik dari TK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah, masing-masing memiliki kurikulum yang bernuansa keilmiahan, begitu ya.
kemudian selain ilmiah juga Qur'aniyah ya. Bahwa kita faham Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan Allah menegaskan bahwa di sanalah kemudian Allah memberikan hudan linnas, penjelasan hudan linnas ya bayyinatin minal huda wal furqan. Dia akan menurunkan Al-Quran, Allah SWT telah menurunkan Al-Quran dengan fungsi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan menjadi penjelas dari petunjuk-petunjuk yang telah lalu, kemudian menjadi furqan, pembeda ya, pembeda antara yang hak dan antara yang batil, antara ajaran Nabi Muhammad dan dengan ajaran yang sebelumnya Nabi Muhammad yang banyak penyelewengan itu, begitu ya. Maka dengan kita mempelajari Al-Quran, kita akan tahu kisah-kisah pelanggaran pada zaman terdahulu, kemudian sanksinya seperti yang Allah jelaskan tentang kisah kaum Nabi Lut, begitu ya, dihujani batu dan dihancurkan, begitu. Kaum yang Nabi yang lain juga dihancurkan dengan badai dan sebagainya. Maka dengan kita semakin tahu tentang isi Al-Quran, maka Allah akan berikan petunjuk ya, kepada kita semuanya. Dan bulan Ramadan disebut juga Syahrul Quran, Syahrul Al-Quran. Maka kemudian kita harus terus banyak kita mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, begitu ya. Dan insya Allah Al-Quran ini akan meninggikan derajat kita, sebagaimana Rasulullah SAW juga menyebutkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhu bihi akharin. Allah meninggikan dengan Al-Quran ini beberapa kaum dan tentu saja menghinakan yang lain bagi yang tidak beriman kepada Al-Quran itu sendiri. Maka sekali lagi kita sesuai dengan slogan di Yayasan Ar-Ruhama ya, bahwa yang kedua adalah Qur'aniyah ya. Kemudian yang ketiga adalah akhlakul karimah ya. Sesungguhnya di bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk betul-betul menata akhlak kita ya. Kita betul-betul fokus kepada perbaikan diri kita ya. Dan dalam puasa ini diajarkan kita kedisiplinan, begitu ya. Makanya di dalam jenjang pendidikan yang ada di Ar-Ruhama ini selalu ada kata disiplin di sana ya. Soleh, pintar, terampil, mandiri, disiplin, begitu ya. Nah, selalu ada di setiap jenjangnya, baik TK, MI, Sanawiyah maupun Aliyah, dengan penekanan yang beda-beda ya. Di TK itu yang penting dia ceria, begitu ya. Kemudian di MI sudah mulai mandiri, begitu ya. Tidak selalu mengandalkan orang tuanya, bapak ibunya, begitu ya. Kemudian ketika di Sanawiyah sudah mulai ada kepedulian, dan di Aliyah mulai menjadi dai, begitu ya. Dan itu semuanya memerlukan kedisiplinan. Dan di puasa kita diajarkan untuk disiplin. Bagaimana tidak ketika kita sudah masuk maghrib ya, Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk segera berbuka puasa, begitu ya. Kemudian sampai menjelang fajar sidik juga, ketika sudah masuk masa imsak juga harus segera berhenti dari makan dan minum. Itulah kedisiplinan. Dan insya Allah kita bisa pelajari, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa betul-betul mendidik putra-putrinya sesuai dengan tuntutan slogan yang ada di dalam yayasan ini, yang akan dipandu oleh kepala madrasah, kepala sekolah bersama wakil-wakil kepala sekolahnya, kemudian wali kelas di masing-masing kelasnya. Sesungguhnya ini adalah menjadi latihan untuk kita bisa jadikan puasa ini menjadi tempat untuk kita berlatih menjadi disiplin, menjadi berakhlakul karimah ya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang saya hormati, para dewan guru yang saya cintai karena Allah SWT, para wali santri yang saya hormati, bahwa sungguhnya kita jadikan yayasan ini menjadi tempat kita beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, dan kita jadikan puasa ini menjadi sarana untuk mengkoreksi diri kita. Barangkali selama ini kita kurang peduli pada tuntutan dan arahan di yayasan ini, maka kita perkuat itu semuanya, dan kita mencari bekal supaya kuat melaksanakan itu dengan Ramadan ini, dengan berpuasa di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang dicita-citakan oleh Yayasan Islam Ar-Ruhama ini insyaallah sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Islam itu sendiri ya. Kemudian yang terutama yang tercantum di dalam
slogan yang tadi itu ilmiah, Qur'aniyah, dan akhlakul karimah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa kita jalin dengan baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Kemudian kita mendapatkan hikmah Ramadan ini, yaitu ketakwaan. Kemudian kita bisa memiliki akhlakul karimah. Kemudian kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sesungguhnya menjadi muslim itu adalah yang terbaik, adalah yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat dalam Al-Quran itu menegaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan ciri ketakwaan tadi ada 3 tadi itu ya. Dan Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat. Maka manfaat yang diharapkan oleh Rasulullah SAW adalah manfaat yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan, sehingga Rasulullah SAW juga memberikan penjelasan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya saya diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak-akhlak yang mulia perlu disempurnakan ya, dengan keimanan, dengan keikhlasan. Ketika kita menghormati orang tua kita, kita yakin bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika belum sempurna, maka kita sempurnakan dan kita niatkan lillahi ta'ala. Ketika kita diperintahkan menghormati guru, kita pun laksanakan itu semuanya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapati guru merasa belum terhormati oleh kita, maka kita tingkatkan penghormatan kita dengan kita mengabdi dan memuliakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para dewan guru, ketika kurang menghormati para wali santri, maka juga perlu kita tingkatkan dengan niat lillahi ta'ala. Dan ketika kita laksanakan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, yakinilah bahwa itu akan kembali manfaatnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang yang lain, begitu ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu untuk kalian sendiri. Dan sebaliknya, ketika kalian melakukan keburukan, maka dampaknya juga atas kalian sendiri. Itu juga bagian dari cara untuk kita melaksanakan perintah untuk berakhlakul karimah, sehingga akan terwujud kenyamanan bersama. Itulah yang salah satu makna dari wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Maka sesungguhnya Islam ini diturunkan oleh Allah SWT, dan Rasulnya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Caranya tadi menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, dan terus membantu memberikan manfaatnya sehingga semuanya merasa terayomi, merasa terbantu, merasa terselesaikan problematikanya. Baik sekalian rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah SWT, ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita dan saya sendiri bahwa target dari Ramadan ini adalah untuk kita mendapatkan ketakwaan, kemudian kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tingkatkan kedisiplinan kita, akhlakul karimah kita, sehingga mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan ini bisa bersih dari segala dosa, kemudian mendapatkan ketakwaan yang sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Assalamualaikum ajma'in wa alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.